Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi sallam. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ilahukum ilahun wahid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamis syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib hari ini suasana yang hujan kita masih bisa hadir ke masjid ini. Kita sama-sama ibadah dan sambil kita menantikan waktu salat isya, kita akan melanjutkan bahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita gunakan kitab syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Imam At-Tahawi yang dijelaskan atau disyarah oleh Dr. Saleh Fauzan Abdullah bin Al-Fauzan. Pada pertemuan kita sekarang ini masih di poin yang kedua. Yani naqulu fi tauhidillah mu'taqidin taufiqillah innallah wahid la syarikalah. Kita kemarin pertemuan dua minggu yang lalu kita sudah bahas tentang masalah tauhid ada 3. Menurut penelitian dan pengkajian daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini semua kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini sama bahasannya. Dan yang 3 itu kita sudah bahas. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tidak ada Rabb selain Dia, Rabb alam semesta. Ini sudah jelas kepada kita. Tidak ada, Allah tidak melibatkan siapapun dalam menciptakan alam ini. Dalam mengatur juga Allah tidak melibatkan. Dabbirul amra minas sama ilal ard. Allah mengatur urusan alam ini dari di langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi, dan Allah naik lagi ke langit. Yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun, dalam masa 1000 tahun dalam hitungan kalian. Makanya ulama menafsirkan khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, dalam 6 periode itu 6000 tahun. Ada ulama menafsirkan. Allah tidak melibatkan siapa-siapa. Allah menciptakan langit tanpa tiang, melibatkan siapa? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawna. Allah menciptakan langit tanpa tiang, Anda lihat sendiri dalam surat Luqman, ya. Dan seterusnya. Ini makna rububiyah. Asal kata rububiyah itu kan daripada rabba. Rabba yurabbi tarbiyatan. Rawat, memelihara. Hanya ucapannya alhamdulillahi rabbil. Itu tauhid rububiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan. Ini kita jelaskan secara singkat-singkat supaya
gampang kita pahami. Kalau ada nanti yang kita mengatakan yang menciptakanlah Al-Aziz Al-Alim, yakni Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi banyak sekali ayat-ayat ya yang mereka mengakui. Ya. Wa hadza fil Qur'an katsiran yadhkurullahu 'anil musyrikin annahum ya'tarifuna lillahi birrububiyyah wal infirad bil khalqi wal rizqi wal ihya wal imatah. Dan ini dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa disebutkan oleh Allah SWT tentang orang musyrik ini, mereka mengakui dan tahu tentang rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu persis, hanya Allah sendiri yang kasih makan, yang kasih rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Dan mereka ini kutukannya itu aja yang enggak enak. Ya itu orang kafir itu. Allah marah banget itu ya. Sampai disebut orang kafir itu binatang, Pak. Jadi kita nggak usah kayak bilang tuh kafir itu baik, nggak ada itu sama Allah. Inna syarrad dawabi 'indallah alladzina kafaru. Allah. Dalam surah Al-Anfal ya. Binatang melata yang paling jahat dalam pandangan Allah itu kafir. Saya ini kan bilang baik, nggak ada itu sama itu. Ya. Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejahat-jahat binatang, sejahat-jahat manusia. Jahat-jahat. Ini marah benar Allah itu dengan ayat ini nggak bisa dibaca sekarang di Indonesia. Yang radikal itu. Itu urusan orang lah ya. Enggak usah sibuk. Ya hari ini kita akan bahas dengan tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah wa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Tauhid uluhiyah adalah menyendirikan Allah SWT dalam segala urusan ibadat. Maka disebut fal uluhiyah maknaha al ibadah. Disebut tauhid uluhiyah maknanya adalah ibadat. Mengapa itu? Wal ilah maknahu al-ma'bud. Allah Tuhan itu yang disembah. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu tafsirnya yang benar. Ya. Bukan la maujuda. Karena ada Pak yang menafsirkan la maujuda. Ya ada yang mengadakan. Allah itu la ma'buda. Karena mengadakan sesuatu bagi Allah itu fi'lun mungkin atau tarkuhu. Boleh diadakan, boleh tidak. Kan kita nggak tahu apa yang tidak diadakan oleh Allah ini kan. Maunya Allah itu. Wallahu muridun lima khuliqalahu. Allah itu punya hak untuk berkehendak apa yang dia ingin ciptakan. Terserah Allah itu. Jadi makanya tidak boleh mengatakan la maujuda. Ahlu sunnah wal jamaah semuanya mengatakan la ma'buda. Ya itu. Jadi Allah itu apa itu bahasa kita? Wajibul wujud, bukan wajibul maujud. Itu dari dulu nenek-nenek kakek-kakek kita ya sudah mengajarkan gitu. Allah itu wajibul wujud. Wajib adanya Allah itu, tapi tidak wajib bagi Allah mengadakan sesuatu. Kalau Allah mau ya, iradallahu apa namanya dalam Al-Quran itu kun fayakun itu ya. Nah, jadi ini maknanya itu ya. Jadi apa tadi? Wal ilah ma'nahu al-ma'bud wa lihada yusamma hadha an-naw' min at-tauhid tauhidul ibad. Maka tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ibadah. Yang diibadahi adalah Allah. Nah, ini tulisan beliau sendiri ya, Syekh Fauzan Al-Fauzan. Kalau ini kan beliau menjelaskan tulisan Imam At-Tahawi ya. Kita supaya jelas gitu ya. Iya. Saya baca di sini. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah karena sama itu kan? Karena uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah dengan mencintainya
Ini unsur ibadat. Ibadat kepada Allah yang pertama dengan mencintainya. Yang kedua takut terhadapnya. Yang ketiga mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka itu adalah pengesaan Allah dengan amal perbuatan hamba-hambanya sebagaimana Allah syariatkan untuk mereka. Nah, mungkin kita ambil di sini aja sedikit gitu ya. Dalam ibadah itu ada beberapa unsur. Wal ibadatu al-ma'muru biha tatadammanu ma'na dzulli wa ma'na al-hubb. Jadi ibadat itu mengandung pengertian, mengandung makna, mencakup merendahkan diri dan cinta. Di dalam ibadah itu harus ada wahia tatadammanu salah satu arkan, dan dia itu terhimpun dalam 3 kerangka. Ini baru ibadat benar. Yang pertama al-mahabbah. Kalau kita mau ibadat itu harus ada rasa cinta. Mengapa kita ibadat kepada Allah? Karena kita cinta kepada Allah. Allah banyak sekali jasa kepada kita. Allah ciptakan kita dari tiada kepada ada, disediakan semua fasilitas oleh Allah, diberikan fasilitas postur tubuh kita di sini, ada antibody, ya kan, segala macam itu. Makanya Fafi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu kamu itu apa kamu nggak bisa melihat di situ ada kebesaran Allah pada postur tubuh kita ini. Di mata ada bulu mata, supaya mata itu indah, ada kening, ya kan? Jadi yang luar biasa. Di kuku, di jari-jari diberikan kuku oleh Allah supaya cantik. Karena Allah sudah bilang tuh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Kuku nggak besar kayak kuku gajah kan, gitu kan ya. Jadi cantik banget manusia ini. Kuping ditaruh di kiri dan di kanan, hidung di depan, dan dia tidak mencong ke atas. Kalau musim hujan kan basah, apa kita? Ya kan? Kalau diciptakan hidung di belakang kan kita nggak cakep juga. Makanya fi ahsani taqwim. Setelah itu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi kita itu kalau begitu, apa Anda sholat? Saya cinta kepada Allah. Kasih makan saya, Allah kasih nafas gratis. Allah kasih kaki, kasih segala macamnya dikasih sama Allah, fasilitas hidup. Saya cinta. Ini satu. Yang kedua, raja punya harapan, mengharapkan segala sesuatu jangan sama orang. Allah, ya Allah saya mohon, itu kan harapan. Jadi ada raja. Makanya dalam sholat itu kumpulan doa, kan kumpulan doa itu mulai daripada Fatihah sampai salam gitu kan, terus itu kan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada Rabbighfirli warhamni wajburni, macam-macam, tapi kan doa semua itu. Kalau kita kalau kita lagi sujud, di situ kita memuji Allah subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sampai ada sahabat tanya, kok Rasulullah baca itu sih? Itu meliputi tasbih, kian, dan doa. Maka Nabi sering baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli setelah turun surat idza jaa nasrullah. Bukan berarti enggak boleh baca subhana rabbiyal azim gitu kan, karena itu juga hadis sahih. Tapi Nabi sering baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, didengar oleh sahabat nanya, apa baca itu? Oh, kok Rasulullah baca itu sih lebih sering ya? Itu kan di sana udah lengkap kata Nabi. Di situ ada subhanallah, mensucikan Allah, di situ ada memuji Allah, di situ ada minta ampun. Salat itu penuh dengan doa, ya kan? Mulai dari doa iftitah. Iya, itu sudah dua. Yang ketiga,
wal khauf, takut kepada apa? Azab. Ada orang yang nggak takut pada azab Allah. Jadi kita nggak usah berani-beranian, nggak usah dengan Allah itu nggak usah main-main gitu kan. Yang nggak percaya hari akhirat kan Majusi. Karena Kristen percaya hari akhirat kan. Agama Kristen percaya akhirat ya. Tidak habis dunia ini sini saja, enggak. Agama Yahudi percaya hari akhirat. Kalau dia Muslim, ya kalau salah ya tobat. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita nggak stres dengan orang. Ini wala budda min ijtima'iha. Tidak boleh tidak, tiga unsur itu wajib ada. Yang pertama cinta, yang kedua mengharap, yang ketiga takut. Ini yang disebut di sini tadi mencintainya, satu ya kan, takut kepadanya, takut akan azab Allah, mentaati perintahnya. Di sini ati Allah, karena kita mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini adalah pengesaan Allah dengan amal perbuatan. Jelas Bapak-bapak ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan bacaan tadi yang ruku, saya kan biasa membaca doa itu. Apakah doa ruku dengan sujud apa itu doa? Ya. Ruku dengan sujud ya. Apakah sama itu ya? Ya. Sama lamanya ruku dengan sujud. Ya. Cuma mengapa kadang-kadang ada orang melamakan di sujud terakhir, karena Rasulullah bilang doa yang paling cepat diterima adalah waktu sujud. Maka waktu sujud orang menambah doanya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu biasa saja gitu ya, rukuknya dengan sujudnya sama. Saya pernah, kalau nggak salah saya ya pernah baca, sudah lupa kitabnya. Nabi itu paling kurang tuh, kita kan tiga kali Pak. Ya 3 kali. Sebenarnya 1 kali juga udah boleh karena itu kan sunat ya. Rasulullah itu tidak kurang 17 kali baca subhanakallahumma wa bihamdika. Apa itu? Allahumma ufirli ya. 17 kali ruku pada ruku, 17 kali pada sujud. Ya itu Rasulullah ya. Maaf, kita nggak tahu apa jidat Nabi hitam. Karena hitam jidat itu kan bukan tanda orang khusyuk, itu karena kulitnya sensitif. Kan ibu-ibu kan salat juga, tapi kan nggak jidatnya gitu ya. Ini bukan pada jidat. Ya. Bekas salat itu wajah kita ini berseri-seri. Ya, jadi sama ya. Sama ruku dengan sujud. Makanya kalau kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal ala 3 kali. Sama lamanya. Ini tidak berarti tidak baca 1 kali juga nggak apa-apa karena itu sunat. Cuman lebih sunat lagi baca 3 kali. Karena innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang dengan yang ganjil. Gitu kan ya. Jadi sama ramah ruku dengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sujud terakhir, kalau kita meminta atau berdoa, itu apakah selain yang dicontohkan oleh dalam, misalnya kita punya hajat khusus, itu apakah boleh diucapkan dalam bahasa Indonesia atau di dalam hati saja? Terima kasih.
Ya, ini masalah doa waktu di dalam sholat, Pak ya, dalam sholat. Saya belum berani menyatakan membolehkan berdoa dengan bahasa selain pada bahasa Arab. Tapi jangan salah, Bapak-bapak yang terhormat, ada ulama yang membolehkan berdoa dengan bahasa yang bukan bahasa Arab. Ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau ulama mazhab itu tidak ada yang membolehkan. Ya. Tidak ada yang membolehkan karena itu untuk menunjukkan bahwa salat ini universal. Semua dalam salat itu semua menggunakan bahasa Arab. Makanya untuk doa-doa itu kita belajar. Umpamanya kita ini sekarang ini berdoa untuk apa? Supaya husnul khatimah. Tidak ada doanya kan? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Tidak ada doanya. Atau apa sajalah. Jadi kita belajar. Karena itu doa apa saja boleh. Berdoa untuk orang tua juga bisa. Rabbighfirli wali walidayya di situ. Tapi saya tidak berani Pak ya, karena saya tidak berani mengatakan boleh, tapi jangan salah. Ada ulama yang membolehkan. Indonesia yang membolehkan itu adalah almarhum Profesor Hasbullah Bakri. Nah, dia seorang ulama juga, itu sudah almarhum. Beliau membolehkan. Tapi di Saudi juga ada yang membolehkan, cuman ini tidak populer. Tapi saya tidak berani Pak. Ya. Iya, tidak berani tidak berani menyatakan boleh, nggak berani itu. Karena takut salah kan gitu. Maka lebih baik kita apa saja yang kita doakan berdoalah dalam bahasa. Ya, karena ini boleh pertanyaan ini Pak, karena ini kan menyangkut ibadat ya, menyangkut ibadat. Supaya kita lebih khusyuk. Makanya ini pertanyaannya ini bagus sekali. Saya baca ini, mengapa bapak-bapak bertanya ini, nggak nyangka ini juga barangkali ya. Wal mahabbah al munfaridah anil khudu' la takunu ibadah faman ahabba syai'an wa lam yakhda' lahu. Untuk apa itu? Supaya kita lebih tunduk kan begitu kan? Lebih tunduk kepada Allah. Kalau yang kita baca itu kita tahu itu kan lebih meresap itu ya. Ya. Maka dianjurkanlah kalau mau berdoa yang lebih daripada itu, berdoalah setelah salat fardu atau setelah salat sunnah. Perbanyak doa. Ya, setelah salat fardu atau salat sunnah. Setelah salat fardu kan ada zikir khusus dia, ada zikir khusus. Dalam mazhab Syafi'i boleh kita tambah dengan doa. Dalam mazhab lain tidak dilarang, tidak disuruh mubah. Dalam mazhab Syafi'i boleh saja. Setelah kita baca apa tadi itu ya, habis subhanallah 33 kali dan seterusnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian baca ayat kursi ya, ayat kursi surah Ikhlas, al-mu'awwidzatain, qul a'udzu dan qul a'udzu binnas, kemudian boleh berdoa apa saja dalam mazhab Syafi'i. Kalau Nabi biasanya setelah itu tidak duduk lagi di situ. Nabi langsung masuk. Nah, ini untuk khudu', tunduk. Kalau tidak tunduk, lam yakun lahu abidan, enggak disebut orang sebagai seorang yang sebagai hamba. Iya. Ini barangkali sudah jelas nih ya. Ada, silakan Pak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang akan saya tanyakan, bagaimana tata cara wudhu dan sholatnya Nabi kita, Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudhu, ya. Berwudhu itu isbaghul wudhu,
menyempurnakan wudu. Kalau Nabi itu wudu, yang pertama baca bismillah. Bismillah saja. Kan Nabi bilang, la wudu'a liman lam yadhkurillah. Tidak sempurna, bukan tidak sah. Bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Bismillah saja, tidak bismillahirrahmanirrahim juga. Bismillah saja sudah. Kemudian, kan biasa ya, membasuh dua tangan sampai siku. Nah, ketika Nabi membasuh tangan ini diselang-selang ini begini dan sampai kuku-kukunya ini di apa? Ya, ini baru sempurna wudu. Jadi kita kalau berwudu, yang pertama kalau baru bangun tidur cuci tangan dulu di luar, ya kan? Jadi kalau sekarang kan kita pakai keran, kan, ya kan? Nah, tidak masukkan air ke dalam itu. Nah, kemudian kita mencuci tangan. Tidak boleh boros air. Tidak boleh boros air. Biasa-biasa saja, air sedikit begini. Diselang-selang jarinya. Ya kan? Kemudian berkumur-kumur. Ini dalam kitab Subulus Salam jilid 1 oleh Imam Al-San'ani, berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke hidung. Kemudian itu namanya istinsyak, memasukkan air ke hidung. Kemudian istinsar, apa namanya itu ya? Ya, dihembus ya, ya. Ini sunat dan sangat dianjurkan itu, sangat dianjurkan. Yang kedua, dalam kitab itu juga boleh juga. Karena ada orang yang nggak bisa berkumur-kumur sekaligus masukkan air ke hidung, ada yang nggak bisa. Boleh mengambil air lain untuk memasukkan air ke hidung. Apalagi kalau bangun tidur. Karena kalau waktu tidur setan tidur di sini. Di di puncak hidung ini. Kaget juga saya itu Bapak waktu baca. Setannya di sini dia. Makanya itu di istinsar. Nah. Tapi nanti jangan tanya, kalau salat duhur kita kan nggak tidur, kan? Nah, tapi itu salah satu rahasianya. Udah. Kemudian membasuh muka dengan sempurna juga. Muka itu kan ini kan, semua ini muka sampai dagu ini. Ini bagian daripada muka. Gak boleh basuh muka kayak orang basuh muka baru bangun tidur, kan? Kan begini. Ini nggak boleh, tidak sah wudunya. Karena muka ini semua kena. Garis batas ini kena semua. Nah. Dan memasukkan air sampai ke mata begini. Kan kita tahu basuh muka, ya kan? Gini sampai begini. Ini. Karena mengapa? Itu kan hikmahnya. Juga disebutkan dalam hadis. Dalam hadis, setiap anggota wudhu yang kita basuh itu dosa yang semua anggota wudhu itu habis. Basuh tangan, dosa tangan, gugur. Cuci mulut, dosa mulut, gugur. Hidung, dosa yang hidung, gugur. Dosa mata, gugur. Hal itu penting sekali. Nah, kemudian tangan, sudah ini muka kan, kemudian tangan sampai dua siku, sampai siku, sampai engsel ini, lebihkan sedikit, supaya nanti mengkilap. Ya, tapi kalau tidak basah engsel ini, mirfak bahasa Arab itu engsel. Ya, kalau tidak sampai ke ini tidak sah. Makanya anak-anak kita, istri kita itu kalau mau kondangan bilang jangan pakai baju yang ketat di sini, nanti salat duhurnya enggak bisa wudu, ya kan? Untung kita di mana-mana ya kan, ibu-ibu kan wudu di kamarnya sendiri, dia mungkin bisa buka baju terserah dia, tapi ini harus basah, dilebihkan sedikit, tapi jangan sampai ke ketiak. Itu kan. Karena ini semuanya nanti khurran muhajjalin, mengkilap semua ini, Pak. Karena nanti kita di hari akhirat wajah orang mukmin semua mengkilap.
putih bersih, muda, umur 33 tahun. Saya sekarang sedang baca sebuah kitab, judulnya Al-Jannah wan Nar, surga dan neraka. Ditulis oleh seorang ulama Mesir. Jadi kalau sudah diterjemah kita bisa beli sama. Jadi itu kan, wah itu luar biasa. Jadi nanti kita ini mengkilap ini wajah kita ini. Ya itu ke Al-Quran juga ngomong kan, yauma tabyaddu wujuhun taswadu wujuh. Pada hari kiamat nanti wajah orang-orang yang salat, orang-orang mukmin itu semuanya mengkilap putih bersih, berseri-seri. Wujuhi yaumaidin na'imah. Wajah orang mukmin pada hari akhirat semuanya berseri-seri. Ya. Nah, kita nggak perlu bawa make up di sini kan. Itu. Kalau mau make up, mau cakap, nah itulah wudhu yang sempurna. Sampai sini. Kemudian wamsahu bi apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, dan dua tangan kamu sampai kepada mirfaq. Siku. Naikkan sedikit ke atas. Wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini menghapus kepala ini, mengusap kepala ini. Kalau Nabi begini melakukannya. Ini dibalikkan ke depan. Ya. Ini sempurna. Begini dibalikkan ke depan. Ini praktek Rasulullah. Kalau masuk ke dalam mazhab, nah ini kan lain lagi. Imam Syafi'i cukup dengan kena 3 helai rambut sudah sah. Karena kepala itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Nah itu. Ini kan tidak sempurna. Untuk sah-sah, tapi sempurna tidak. Makanya Rasulullah SAW itu begini ke belakang, dikembalikan ke depan. Makanya kalau kita ini bapak-bapak, apa sudah tua atau muda, ada sisir ya. Karena Rasulullah itu senang sekali ke orangnya rapi ya gitu. Udah. Kalau yang nggak ada rambut aman. Ya kan? Itu Pak. Dan menyapu kepala, kemudian ini langsung kepada telinga. Jadi air telinga itu bukan air baru. Ini dalam satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain boleh juga mengambil air baru. Karena kalau kita basuh telinga itu masuk ke dalam ini kan. Ini, ke dalam ini. Dalam. Dan sela-sela ini masuk semua, kena semua. Tapi bukan membasuh kan. Mengusap. Mengusap kepala. Wamsahu biru'usikum. Telinga bahagian daripada ru'us, daripada kepala. Makanya air untuk usapan kepala dengan telinga itu sekali. Mashatan wahidah. Itu jelas sekali hadisnya. Tidak 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. 1 kali plus telinganya. Yang 3 kali yang lain. Cuci tangan 3 kali. Muka 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali. Istinsyak 3 kali. Masukin air ke hidung 3 kali. Tangan 3 kali sampai siku, tapi kepala 1 kali dengan telinga. Itu menurut sunnah. Ini namanya isbaghul wudu. Dah. Kemudian membasuh kaki. Harus basah 2 mata kaki lebih sedikit. Dan kakinya itu di sela-sela dengan jari-jarinya. Mana yang gampang. Tapi kalau Rasulullah itu kan kaki kanan dengan apa? Kaki kiri dengan tangan kanan ya. Kaki kanan dengan tangan kiri. Kalau susah, pokoknya yang penting di sela-sela itu. Jadi tidak ada ruas yang tidak terkena wudhu. Dosa gugur. Itu semua hadis mengatakan. Gugur dosa. Nah itu. Setelah itu baca doa. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ya? Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Hadis kalau sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadis sahih. Kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni mutatahhirin itu hadisnya hasan. Dua-duanya bisa pakai.
Makanya orang kita baca aja itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutahhirin. Orang-orang dulu mengatakan itu syahadat batu ya. Karena dulu kita kalau berwudu di atas batu itu. Kita berwudu di sungai. Itu syahadat itu. Itu udah sempurna wudu. Baru kemudian salat sunat wudu 2 rakaat. Itu mau masuk surga lewat mana saja? Salat sunat wudu 2 rakaat. Atau ini kan gara-gara Abu Darda ya, yang diplesetin oleh orang-orang. Apa plesetannya itu? Seolah-olah Abu Darda lah yang mengajarkan salat sunat wudu itu, bukan Nabi. Bukan. Nabi mengatakan man tawaddaa nahwa wudu'i tsumma shalla rak'ataini. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kemudian dia melakukan salat sunat wudu 2 rakaat, dia akan masuk surga dari bebas dari pintu mana saja. Karena ini kan pintu surga kan 8, Pak. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lain kata Nabi antara Madinah dengan Basrah sudah diukur. Jarak satu pintu surga dan pintu surga lain itu 1250 km. Ya. Nah, ada satu hadis lagi, jarak antara pintu surga satu pintu dengan pintu yang lain 1116 km. Karena Nabi juga pernah jarak antara Madinah dengan Irak. Tapi yang ditarik garis di situ 1250 km. Diukur jarak Madinah dengan Basrah, dengan Suriah oleh orang-orang sekarang ini. Karena Nabi ngomong jarak antara satu pintu dengan pintu surga dari Madinah ke Basrah atau ke Suriah. Ini pasti, Pak. Jadi sudah diukur kilometer. Berapa untuk pintu surga, Pak? Jarak satu pintu. Ini kan kita belum pernah tahu dulu kan. Itu saya baca dalam kitab itu ya. Dalam kitab apa? Al-Jannah wan Nar. Itu, Pak. Mau masuk pintu mana saja. Karena kita juga ada pintu-pintu khusus kan. Orang yang sedang rajin puasa kan babur rayyan. Babur rayyan itu enggak masuk orang lain. Tapi rajin puasa sunat. Senin Kamis puasa apa? Puasa Bait, puasa Daud. Nah, ini orang. Ya, jangan kita ini nanti sampai di sana kok kita enggak boleh masuk situ ya. Dulu kita enggak puasa. Puasa Senin Kamis saya kagak pernah. Ya udah nonton aja kita. Udah saya mau masuk pintu mana saja, udah salat itu aja. Salat sunat wudu. Ya, gitu kan. Nah, ini akan ada kasus. Rasulullah SAW dengar bunyi sendal. Abu Darda ya. Apa? Bilal mendengar suara sendal Bilal. Bilal, apa sih yang kamu lakukan? Aku dengar tuh suara sendalmu di surga. Bilal kan? Saya salat sunat wudu 2 rakaat Rasulullah. Oh iya, karena bukan Bilal mengajarkan Nabi. Nabi udah bilang, gitu kan? Nabi udah. Nah, jadi itu Pak, udah jelas Pak ya? Nah itu. Cuma lama kalau mau begitu. Wudunya lama. Kayak orang ya kan? Wudunya lama dan memang santai. Rasulullah bilang alaikum bisakinah wal waqar. Kamu itu harus pelan-pelan dan tenang, nggak boleh buru-buru. Kalau kita jamaah terlambat datang, wudu aja biasa aja. Dapat 1 rakaat nggak apa-apa. Kata Nabi kan gitu. Alaikum bisakinah wal waqar ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apa yang kamu dapat bersama imam, salatlah. Apa yang kamu tidak dapat, sempurnakan. Enggak usah lari-lari gitu. Ya ini buru-buru, itu karena udah itu. Enggak usah. Biasa-biasa aja itu. Itu enggak kepleset ntar. Wah Nabi sayang banget dia sama kita. Itu sayang banget. Ya Bapak, udah ya. Pak Alvin ngatakan. Ya, mohon izin menyampaikan pertanyaan yang masuk di akun YouTube Masjid Al-Amin, Ustaz.
Pertanyaannya, saya pernah dengar bahwa ada namanya tauhid sosial dan tauhid normatif. Apa yang dimaksud dengan tauhid sosial dan tauhid normatif? Terima kasih. Kita nggak pernah dengar, Pak, dalam bahasan kajian ulama-ulama. Sekarang ini kan banyak sekali istilah gitu ya. Ya. Tauhid sosial, itu sosial kan bukan itu kan wallahu alam, saya nggak tahu. Pura-pura tahu aja tapi kita nggak boleh karena tidak ada dalam bab. Iya kan? Iya. Saya sekarang Pak Alvin sedang membaca kitab-kitab baru. Yang pertama Manahijul Fuqaha, pola ulama-ulama fikih dalam menetapkan hukum. Istilah-istilah itu tuh nggak ada. Yang kedua, kemarin saya sudah beli kitab 2 hari yang lalu dan saya sudah baca. Sudah hampir berapa puluh halaman. Mustalahat al-fuqaha. Bagaimana istilah-istilah diberikan oleh ulama tentang masalah-masalah ibadah ini. Kita nggak pernah dengar ada istilah tauhid sosial. Yang ada dalam kajian hanya tauhid apa itu? Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Itu yang ada. Itu semua kitab. Saya kitab ini ada 10 di rumah. Ya. Ada 10 kitab ini tentang akidah. Saya alhamdulillah itu kita sudah baca semua. Enggak ada tauhid sosial, apalagi tauhid. Saya pernah dengar tuh tauhid apalagi? Tauhid normatif. Allahu a'lam. Ini terpaksa tanya pada yang bersangkutan apa dalilnya kan gitu kan? Ya, jadi begitu, Pak. Angkat tangan saya enggak. Kalaupun tahu enggak berani saya tidak, karena ulama belum pernah mengatakan begitu. Kan kita ini kan bukan ulama ya kan? Kita ini baca kitab ulama. gitu. Makanya saya enggak berani. A'tadir ank. Ya, saya mohon maaf gitu saya. Iya. Baik, sudah selesai ya tauhid apa? Uluhiyah. Ini tinggal satu lagi ya, tauhid asma wa sifat. Ini yang lama ntar bahasannya. Ini karena waktu kita sudah akhir ya. Ya. Jadi ini kita insyaallah. Jadi bapak-bapak saudara sekalian, walaupun kita ngaji ini, kita nggak salah bertanya apa saja, ya kan? Bertanya apa saja, karena yang penting kan untuk kepentingan kita paham apa yang kita lakukan. Ini hanya sekedar pegangan saja kita ini. Baik, insya Allah pada pertemuan akan datang, bapak-bapak ingatkan ke saya, kita akan bahas tauhid asma dan sifat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.